Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Nadira Najwa Mazaya, NIM 19640, praktikum struktur data kelas D. Oke, kali ini adalah praktikum yang ke-9, berarti babnya adalah HIPS. Ya, lanjut langsung. Nah, ini adalah codingannya dari praktikum yang ke-9 HIPS. Jadi pertama kita itu disuruh membuat 3 kelas. Di sini ada kelas node. Oke, jadi node HIPS. Oke, kita bicarain dulu apa sih HIPS itu. HIPS itu merupakan sebuah binary tree yang tree-nya itu komplit, dimana setiap node pada levelnya itu penuh dari kiri hingga ke kanan, dan hanya pada level yang terakhir yang boleh nggak penuh. Tuh pengertian dari heap. Heap itu biasanya diimplementasikan sebagai sebuah array daripada menggunakan reference untuk menghubungkan tiap node. Ya. Nah, jadi kita udah ngebuat kelas node kayak gini: private in data, public node in key untuk pendeklarasian public node kayak gini. Terus ditambahin get key sama set key. Lanjut kita membuat kelas heap. Nah, di sini tuh ada private node kayak gini, max size, current size. Current size itu index terakhir yang terisi. Terus ini di dalam kelas heap ada public heap. Ini tuh untuk mengatur heapnya yang dari awal. Lanjut, di sini adalah metode insert dengan parameter key, dimana memeriksa jika current size itu sama dengan max size, maka data tersebut tidak akan dimasukkan karena sudah full. Terus ini aku membuat node baru dan memasukkan key. Ini new node key. Lanjut, new node diletakkan pada indeks di current size, dan pemanggilan trickle up parameter current size, increment, dan pengembalian ke true. Lanjut, ada public void trickle up. Trickle up itu sebuah setting dimana trickle up itu biasa disebut dengan istilah bubble atau percolate, yaitu proses untuk memindahkan node baik ke atas itu up, dan ada yang ke bawah yaitu trickle down gitu. Jadi mereka itu memindahkan pad node tersebut itu secara bertahap dengan membandingkan node di tiap tahap apakah node tersebut sudah berada di posisi yang benar atau belum. Jika belum, ya pindah terus sampai di posisi yang sesuai, seperti itu. Jadi lanjut, kembali ke ini tadi, ke trickle up, yaitu dimana metode trickle up dengan parameter index, terus deklarasi parent sama dengan indeks min 1 bagi 2. Ini di posisi parent ya. Terus habis itu value pada indeks yang menjadi parameter diletakkan di bottom. Lanjut, nah while index itu selama indeks lebih dari 0 dan parent kurang dari bottom yang tadi. Terus mereka itu nge-swap antara indeks dengan parent atau value-nya, terus mendeklarasikan indeks sama dengan parent sama dengan parent min 1 bagi 2. Terus posisi parent tambah naik. Lanjut, ini adalah public node remove, yaitu dimana metode remove dengan mengambil root dengan menginisialisasikan root sama dengan 0, posisi root akan diganti child dari root yang paling besar. Terus ini ada trickle down di sini. Trickle down dengan indeks ke 0, terus kembali ke root. Lanjut, ini ada codingan trickle down
trickle down. Nah, metode trickle down menukar ke bawah, yaitu dimana mendeklarasikan child yang paling besar value-nya, ini larger child, terus ada indeks sama dengan top 0 atau 0, terus kondisi ketika indeks kurang dari current size bagi 2, itu kondisi ketika indeks kurang dari current size bagi 2, maka mendeklarasikan left child itu sama dengan 2 kali indeks tambah 1. Kalau right child itu ya left child ditambah 1. Ini semua itu dari indeks ya. Terus habis itu jika indeks right child kurang dari current size dan value, maka left child itu kurang dari right child, maka right child sama dengan left child sama dengan larger child sama dengan right child. Nah gitu tuh maksudnya. Terus jika value pada top kurang lebih dari sama dengan value pada larger child, maka selesai. Kayak ya dirutin dari bawah menukar dari bawah ke atas sampai dia tuh nemuin posisi yang tepat di mana urutannya, gitu fungsinya dari trickle down. Nah udah ya selesai. Terus ada public void display heap, ini tuh untuk menampilkan heap array-nya tadi tuh berapa sih array yang masih belum urut, yang udah diinsertin itu tadi berapa, udah terus kan dimasukin ya kayak gini, bikin titik-titik ini dots, terus mendisplay array-nya tadi, insert key itu untuk nambahin, mau ditambahin berapa value-nya nanti. Terus ini heap sorting untuk ngesorting array-nya tadi ya. Jadi pengurutan pada heap itu hampir sama sih kayak tree. Ini array tree. Ketika memasukkan data, memeriksa current size. Jika current size sama dengan size, data tidak akan diproses. Jika tidak, maka data diletakkan di current size. Pokoknya kalau udah urut ya udah gitu. Yalah diurutin. Terus ini ada public class heap app sort. Nah di sini ini aku belum yang random ya, ntar di random aja gampang. Ada sih, ada di sini. Ntar aja aku kasih tahu. Terus ini ada insert key, aku masukin ada 40, 90, 30, 60, 20, 50, 70. Terus di display. Terus display heap-nya. Terus sama mendisplay array-nya. Sama yang heap sorting yang udah diurutin. Nah, biar lebih paham tentang app sort ini. Nah, ini ada nih aplikasi. Jadi kan ini aku nggak masukin value atau nilainya itu sesuai sama kayak codingan aku yang tadi 40, 90, 30 dan seterusnya. Nih, jadi tuh kayak gini. Kan nambah. Terus dia tukar nge-swipe. Nah, 60 kan dibandingin tuh lebih besar. Udah di situ, terus itu nambah lagi ada 20 kan benar tuh di situ. 50 sama 30 bandingin kan, tukar lebih besar 50. Bisa ada 70 dibandingin nih, nah lebih besar jadinya tukar. Nah kayak gitu. Terus semisal kita mau nambah nge-insert, misal aja nih kita nge-insert 100, oke, ditaruh di paling sini
dibandingin, tukar karena lebih besar, tukar lagi karena lebih besar, dan dibandingin lagi karena lebih besar, tukar. Oke, ini data udah urut semua. Terus habis itu kalau kita mau ngambil datanya kayak gini nih, hilang tuh, jadi ini langsung ke atas, ini trickle down ya, dari menukar dari bawah ke atas. Udah di remove, jadi 50 kan pindah, bandingin lagi 70 pindah, udah di remove. Jadi yang menempatin root itu adalah larger child. Oke, dimana posisi yang menjadi indeks terakhir itu ditaruh di root, terus habis itu dibandingin sama sebelahnya, terus kan menurun menukarnya, itu yang dinamain sebagai trickle down. Oh iya, ini belum kita run ya codingan aku. Oke, kita run aja. Tara, ini hasilnya nih. Jadi kan aku tadi masukin heap array itu 40, 90 dan seterusnya. Nah ini tuh pohonnya mereka nih, tuh kan terisi semua, gak ada yang kosong gitu. Habis itu ini kan masih acak ya, belum diurutin. Terus ini datanya setelah diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.